Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Inayah Rahma Putri NIM A4 2018 dari kelas 6D. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya tentang pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Di sini sebelumnya kalian udah pada kenal apa belum sama Bu Guru? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Al-Inayah Rahma Putri, biasa disebut dengan Bu Inai. Selanjutnya, dari kalian silahkan memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari sini. Nama saya Pasa Jessica Salsabila, bisa dipanggil Pasa. Selanjutnya, Nama saya Seno Bilkisasi Kirana, biasa dipanggil Sena. oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Ayat ini. Ya, Pemanasan global. oke. Benar, jadi hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan definisi dari pemanasan global. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya pemanasan global. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan beberapa upaya cara menanggulangi pemanasan global. Ya, ini Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang pemanasan global. Kalian bisa menyimak di sini. Ini ada gambar ilustrasi siklus proses pemanasan global. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming dalam artian yaitu proses naiknya suhu rata-rata atmosfer bumi, laut, daratan yang kenaikan suhunya itu secara global diperkirakan dapat menimbulkan perubahan yang menyebabkan cuaca menjadi ekstrim dan menaikkan tinggi permukaan laut. Yang kedua yaitu penyebab pemanasan global. Yang pertama ada efek rumah kaca, peningkatan pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor. Yang ketiga polusi udara dari pabrik industri. Yang keempat penembakan pohon secara liar. Yang kelima polusi dari peternakan berupa gas metana dari ternak dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada dampak pemanasan dari global warming. Yang pertama ada krisis air bersih, kebakaran hutan, kabut asap, krisis pangan, dan peristiwa alam yang ekstrim. Seperti ada gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu bagaimana sih proses terjadinya pemanasan global? Yaitu proses terjadinya pemanasan global. Jadi pemanasan global itu terjadi sinar matahari menembus atmosfer yang masuk ke bumi, kemudian diserap oleh ekosistem dan sisanya itu dipantulkan keluar dari bumi. Namun pemantulan panas tersebut terhalang oleh lapisan efek rumah kaca yang berupa kumpulan gas karbon dioksida serta gas lainnya. Jadi panas matahari itu dipantulkan lagi ke bumi. Dengan demikian suhu di permukaan bumi itu semakin meningkat dan menimbulkan bencana yang ekstrim. Kemudian ini ada faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global, yaitu ada meningkatnya emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil yang di dalamnya itu penyebabnya yaitu ada energi. Yang kedua transportasi, yang biasanya kan kalau di jalan itu ada kemacetan antara kendaraan satu dan lainnya, itu bisa menyebabkan polusi udara. Yang ketiga yaitu industri peternakan sapi, industri pertanian, limbah industri dan tambang industri,
serta limbah rumah tangga. Adapun upaya-upaya untuk menanggulangi pemanasan global yaitu yang pertama dengan menggunakan energi terbaru serta mengurangi penggunaan batu bara dan minyak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, melakukan penghematan energi listrik. Yang keempat, menghentikan penebangan hutan secara liar dan melakukan tebang pilih. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan CFC. Yang kelima, mengurangi pemakaian plastik dan bahan rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang. Yang keenam yaitu melakukan penghijauan dengan penanaman pohon terutama pada daerah yang tandus. Dan yang terakhir yaitu dengan mengingatkan kampanye tentang bahaya pemanasan global tersebut. Oke, selanjutnya tadi Ibu di awal udah menjelaskan materi tentang pemanasan global yang ditayangkan dalam PowerPoint. Kemudian dari kalian ada yang tahu nggak apa sih penyebab dari pemanasan global? Saya Bu. Oke, Ibu akan menunjuk salah satu yaitu SEMA. Yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, penebangan pohon. Yang ketiga, polusi udara karena kendaraan bermotor. Oke, benar. Oke, terima kasih jawaban dari Mbak Sema tadi udah benar yaitu tentang penyebab pemanasan global. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan soal diskusi tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Ini guna untuk mengetahui kemampuan kalian. Kalian ada yang menyimak atau bermain sendiri. Ini Ibu bagian satu-satu. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah Bu. Kalau sudah dikumpulkan ke Ibu, kemudian nanti Ibu akan pilih yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama yaitu Pasa Deswita. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. A. Pembakaran bahan bakar fosil oleh industri. Cara menanggulanginya dengan metode CSS yang meliputi penangkapan CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. B. Aktivitas manusia menggunakan bahan bakar fosil. Cara menanggulanginya menyimpan jauh di dalam tanah sehingga tidak meningkatkan efek rumah kaca. C. Kebakaran hutan dan lahan perkebunan kelapa sawit. Cara menanggulanginya menerapkan sistem reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem penanaman kembali. Terima kasih untuk Mbak Pasa sudah menjelaskan hasil diskusinya. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu Mbak Sema, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. A. Pembakaran bahan bakar fosil oleh industri. Usaha penanggulangan pemanasan global dengan metode CSS yang meliputi penangkapan CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. B. Aktivitas manusia menggunakan bahan bakar fosil, menyimpannya jauh di dalam tanah sehingga tidak meningkatkan efek rumah kaca. C. Kebakaran hutan dan lahan perkebunan kelapa sawit. Menerapkan sistem reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem pemanasan penanaman kembali. Terima kasih Mbak Sema yang sudah menjelaskan hasil diskusinya. Silahkan kembali ke tempat. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Pasa dan Mbak Sema yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang pemanasan global. Jadi di sini kan ada gambar pembakaran bahan bakar fosil oleh industri. Cara menanggulanginya yaitu dengan metode CSS yang meliputi penangkapan CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua di sini ada gambar aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil seperti adanya kemacetan di jalan yaitu antara pengguna sepeda motor, mobil dan lain-lain, yaitu menanggulanginya dengan cara misalkan kita beralih menggunakan bus, nanti kan jadi satu bus itu ada 50 orang misalnya, otomatis di jalan itu tidak
ada kemacetan yang semakin banyak dan juga tidak akan ada polusi udara. Yang ketiga, gambar kebakaran hutan dan lahan perkebunan kelapa sawit. Cara menanggulanginya yaitu menerapkan sistem reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, dan juga menerapkan sistem penanaman kembali. Jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini tentang pemanasan global yaitu bahwa pemanasan global atau global warming diartikan sebagai kondisi meningkatnya suhu rata-rata akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih dan juga pembakaran bahan bakar fosil dan penambangan hutan yang secara liar itu dapat mengakibatkan kadar karbon dioksida di atmosfer itu bertambah. Kemudian ada juga proses pemanasan global yaitu dengan cara sinar matahari menembus ke atmosfer masuk ke bumi, ada yang diserap oleh ekosistem dan juga sisanya itu dipantulkan lagi keluar dari bumi. Selanjutnya ada pun upaya-upaya untuk mengatasi pemanasan global yaitu mengurangi penggunaan CFC, yang kedua mengurangi pemakaian plastik dan bahan rumah yang tidak bisa didaur ulang, yang ketiga melakukan penghijauan dengan penanaman pohon, yang keempat mengingatkan kampanye tentang bahaya pemanasan global agar masyarakat itu tahu apa saja sih dampak yang bisa disebabkan oleh pemanasan global tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi tentang pemanasan global. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.